Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Sisa di sini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 SD Negeri Sendang Mulyo 04 Semarang. Apa kabar anak-anak, sehat ya? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, tidak ada kendala apapun. Nah, meskipun di situasi sekarang ini kalian memang harus selalu berada di rumah jika tidak ada keperluan. Kalau ada keperluan, jangan lupa selalu menggunakan hand sanitizer ataupun masker. Karena hari ini Misisa tidak menggunakan masker karena baru pembelajaran dengan anak-anak di sini. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, membaca basmalah, kemudian doa mau belajar. Semuanya sudah siap untuk belajar? Nah, sekarang kita belajar, tapi jangan lupa untuk berdoa. Yuk, menengadahkan tangan dan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah. Berikanlah kemudahan untuk mendapatkan pemahaman dan kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang nanti bisa saya sampaikan, bermanfaat untuk anak-anak semuanya, terutama juga tidak lupa kalian belajar bersama ayah bunda di rumah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan berbicara tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita review sebentar. Yang kemarin, yang pertama adalah kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi Muhammad. Siapa yang masih ingat pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari kisahnya kemarin bersama dengan pengemis buta itu? Siapa yang masih ingat? Nah, oh iya, ada yang ingat ya? Oh iya, betul. Apa coba? Iya, Nabi Muhammad menyayangi siapapun, tidak pernah memandang bulu dimanapun dan kapanpun. Beliau selalu menyayangi. Nah, tugasnya kemarin sudah sudah belum? Sudah ya, sudah dikumpulkan dan terima kasih untuk semuanya. Dan kita akan membahas tentang hari ini tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih isinya? Nah, sebelum kita ke sana, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan yang pertama adalah agar kalian atau anak-anak mampu melafalkan dan mengartikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan baik. Ya. Yang kedua, menyebutkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap untuk belajar? Nah, ini dia. Hari ini belajar tentang Ar-Rahman. Yang pertama, Ar-Rahman. Apa sih artinya Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya Maha Pengasih, yang merupakan salah satu nama yang baik bagi Allah yang terkumpul dalam Asmaul Husna. Siapa yang ingat Asmaul Husna ada berapa? 99. Ya. Kemudian, wujud kasih sayang Allah seperti apa sih kepada manusia? Yaitu wujudnya sebuah alam semesta ini. Satu dunia yang berisi berbagai macam isinya. Ada pulau, ada benua, ada lautan, ada tanaman yang berbagai macam, ada ikan yang bermacam-macam, ya kan? Macam-macam rupanya. Itu semua adalah milik Allah. Nah, bagaimana cara kita menggunakan itu semua? Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita berlebihan menggunakan alam raya ini. Contohnya apa coba? Nah, karena alam semesta sudah memenuhi kebutuhan kita, maka tugas kita adalah untuk merawatnya. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah Maha Pengasih, mengeluarkan semua apa yang Allah ciptakan untuk kita. Kita nyanyi sebentar. Siapa yang masih ingat atau mungkin di TK sudah pernah ada yang bernyanyi? Ikan warna-warni, aneka tanaman,
Siapa yang menciptakan? Allah. Gunung yang menjulang, jutaan bintang-bintang, semua Allah yang menciptakan. Hanya Dia yang kita sembah, Allah Maha Pencipta. Hanya Dia yang paling sempurna, Allah Maha Pencipta. Ikan warna-warni, aneka tanaman, lautan yang membentang, ada langit yang membentang, gunung yang menjulang, jutaan bintang-bintang di langit. Itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk manusia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati dunia ini dengan kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Maka kita bisa apa? Kita bisa makan, bisa bernafas, tumbuh dan berkembang karena alam semesta. Contohnya Allah menciptakan tanaman padi. Padi awalnya dari benih padi, kemudian disebar oleh petani, kemudian ditumbuhkan oleh Allah menjadi sebuah butiran-butiran padi. Setelah padinya itu bisa dipanen, kemudian diapakan? Dijadikan menjadi beras. Setelah jadi beras, menjadi nasi, dimasak, dimakan oleh kita. Tidak hanya nasi yang kita makan, ada ikan, ada daging. Daging itu dari mana? Dari sapi. Sapi yang menciptakan siapa? Ya kan? Kembali, mata rantai itu selalu berputar, saling membutuhkan. Nah, untuk itu kalian jangan pernah menyia-nyiakan kasih sayang Allah dengan berlebihan. Misalkan makan kenyangan, akhirnya perutnya sakit. Aduh, tadi lapar, sekarang perutnya sakit. Karena apa? Makannya kekenyangan. Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Kemudian apa? Yang berlebihan lagi, minum sebanyak-banyaknya. Aku haus. Akhirnya minum sebanyak-banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Kembali muntah. Akhirnya apa? Aduh, malah semua hilang, semuanya musnah begitu saja, atau hilang dengan tanpa apa namanya, nggak ada bekas untuk kita. Akhirnya kita lapar lagi. Nah, makan apa? Makan sebelum kenyang, berhenti. Jadi jangan, aku masih lapar mah, berarti tidak berdoa, ya kan? Kalau mau makan, berdoa terlebih dahulu, bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah. Bagaimana doanya? Doa mau makan. Siapa yang ingat? Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah, setan-setan yang mengganggu, yang mau ikut makan kita, pergi. Takut dengan doa-doa kita. Kemudian setelah selesai makan, berhentilah sebelum kenyang. Itu makan yang baik. Berdoa lagi. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Alhamdulillah kenyang. Kemudian kita apa lagi? Kita melanjutkan aktivitas kita kembali. Nah, itulah bentuk kasih sayang Allah. Kita menikmati alam raya ini dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa kita menggunakannya dengan baik. Nah, jangan sampai berlebihan. Nah, berikutnya ini Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang kepada kita. Sudah semuanya ditunjukkan kepada kita. Nah, kita harus bagaimana?
Sayang Allah tuh contohnya apa? Sayangi diri sendiri. Sayangi diri kalian sendiri. Contohnya apa? Ya, jaga kebersihan. Ya tahu? Jaga kebersihan diri, rajin belajar. Itu tandanya kita sayang pada diri sendiri. Kalau kita tidak sayang pada diri sendiri, masa bodoh, aku nggak mau sekolah, aku nggak mau tahu. Nah, berarti nggak sayang dong sama diri sendiri. Karena kita perlu menjadi pribadi yang baik. Maka mama papa kita, ayah bunda kita menyekolahkan kalian. Nah, itu tujuannya apa? Agar kalian nanti bisa mandiri. Ya, mandiri, mandi sendiri, Miss. Ya iya, mandi sendiri, apa-apa sendiri. Itu bentuk kamu latihan sayang pada diri sendiri. Belajar yang rajin, nggak usah dikejar-kejar mama, nggak usah disuruh-suruh mama. Kamu sudah belajar sendiri. Oh, ini untuk kebaikan nanti saya kalau udah besar. Kalau sudah besar, saya harus bisa membantu mama papa. Dengan cara apa? Cari uang, Miss. Aduh, bukan. Mama papa kalian tidak butuh uang kalian, tapi butuh semangat belajar yang rajin agar kalian nanti bisa membahagiakan orang tua kalian. Karena ingat, orang tua kalian hanya butuh anak yang soleh, solehah. Perilakunya, ucapannya, ya. Kemudian apa? Cara memperlakukan orang tua. Nah, itu penting. Jadi jangan sampai kita bentak-bentak orang tua kita, mencelah makanan yang sudah disiapkan untuk kita oleh orang tua kita. Gak enak, asyik. Aku nggak mau, mah. Aku nggak mau, aku mau ini, aku maunya yang enak. Nih, no. Jangan pernah sampai kita mengatakan atau sambil menggerutu atau sambil marah-marah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Nggak boleh marah-marah sama orang tua gara-gara makanan, gara-gara mama lupa bantu kamu, bantu anak-anak untuk nyiapin apa. Karena mama tugas di rumah tidak hanya menyiapkan tugas-tugas kalian, tapi juga yang lain. Ayah, kakak kalian atau adik kalian juga butuh perhatian bunda kalian. Jadi jangan hanya mengharap atau menunggu mama. Ini mama nanti siapin. Yuk, mulai sekarang kita latihan mandiri untuk diri kita, karena kita sayang pada diri sendiri. Karena nanti ujungnya siapa yang akan menuai? Diri kita sendiri. Yuk, siapa yang sudah siap untuk sayangi diri sendiri? Acungkan jari, ya. Nah, itu yang pertama, diri sendiri. Kemudian, kasih sayang pada teman. Sama temennya sebelah rumah atau jalan rumah atau satu kelas misalkan. Ih, males aku main sama Ninda. Anaknya nggak enak aja main. Itu namanya nggak sayang. Kalau sayang sama teman, teman kita mau seperti apa, kita tetap sayang sama dia. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak berkenan, kita sampaikan kepada dia. Kita ajak dia untuk sama-sama, yuk jangan seperti itu. Kita kan anak soleh-solehah, harus rajin belajar seperti itu. Makanya kalian jangan sampai ikut-ikutan teman-teman yang misalkan aku tuh nggak suka sama itu. Nah, justru kalian harus memberikan contoh. Nah, ya, anak yang soleh-solehah gitu, anak soleh-solehah harus bisa sayang temennya dalam keadaan apapun. Nah, misalkan kita punya teman yang orangnya kebetulan maaf kekurangan, apa yang harus kita lakukan? Justru kita menyemangati mereka dengan cara apa? Berteman dengan mereka, kita baiki mereka dengan cara apa? Ayo, kita pasti bisa, kita belajar bersama, begitu. Sayang sama teman. Nah, siapa? Saya yakin di sini enggak ada yang seperti itu. Semuanya sayang teman. Mau lihat teman kita ada atau tidak ada, kita harus sayang.
Karena kasih sayang itu tidak memandang bulu, mau lain agama, justru kita tunjukkan sama seperti kita seagama. Sayangnya itu tidak bisa membedakan ini mau non muslim atau muslim atau yang lain. Yang kita ajarkan adalah kasih sayang yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kalau ada teman kita yang butuh bantuan, kita bantu, kita semampu kita. Misalkan kita hibur dia, misalkan kalau dia sedih, keadaan sedih, kita hibur dia. Jangan sampai dia merasa kekurangan. Bahwa dia merasa bahwa aku tidak punya teman, saya dikucilkan. Jangan. Sebagai orang yang orang soleh-solehah, kita harus melihat, oh iya, contohku adalah Nabi Muhammad. Bisa juga sedang belajar. Belajar apa? Mengasihi sesama. Siapapun itu, tidak memandang bulu, tidak memandang ras, tidak memandang agama. Semua sama. Kita harus saling menyayangi. Kemudian, yang ketiga, peduli terhadap lingkungan dan sekitar. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membersihkan lingkungan kita. Nanti ujungnya kembali ke siapa? Ke diri kita sendiri. Kalau rumah bersih, lingkungan kita bersih, tidak ada nyamuk nakal. Seperti Enolian bilang, banyak nyamuk di rumahku gara-gara kamu malas bersih. Nah, seperti itu. Kemudian tanaman kalau misalkan kita rawat, kita sirami, kita kasih pupuk ya, dengan kasih sayang, insya Allah tumbuhnya pun tumbuh dengan indah. Beda dengan tanaman yang gersang tanpa disentuh, kalau nyirami sambil menggerutu, males. Itu tanaman juga punya hati loh. Nah, maka dari itu kita harus tahu bahwa Allah menciptakan semua makhluk hidup itu semua adalah bernyawa sebenarnya. Maka itu saling menyayangi, saling menghormati itu adalah penting kepada siapapun. Kepada hewan pun kita harus sayang. Misalkan ayah bunda kita atau ayah biasanya memelihara burung atau kita biasanya kucing ya. Kita pelihara kita dengan baik. Kita pelihara binatang itu dengan baik. Misalkan kita tidak mampu untuk merawatnya, lebih baik kita lepaskan dan diberikan tempat yang baik. Kita lepaskan di tempat yang mudah-mudahan ada orang yang merawatnya. Tuh, jadi kita jangan sampai menelantarkan hewan yang ada di sekitar kita. Karena itu apa? Kita sudah dikasih alam semesta ini digunakan dengan baik. Jangan sampai kita celaka akibat tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Contohnya apa? Contohnya adalah buang sampah sembarangan. Tidak peduli. Aku mau buang sampah, sebelahku kan ada sungai kecil, biar aja aku buang situ. Apa yang terjadi? Yang ada di hulu semuanya yang mendapatkan sampah. Akhirnya apa? Kebanjiran, tanah longsor. Nah itu airnya mampet, nggak bisa jalan karena ketumpukan sampah. Akhirnya apa? Air mencari tempat yang landai. Semuanya dibabat habis, digerus habis. Akhirnya apa? Banjir bandang lah yang terjadi. Makanya kita harus menjaga lingkungan kita sebagai bentuk bahwa kita disayangi Allah, menjaganya dengan baik agar imbasnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Allah pasti akan memberikan pahala yang berlipat bagi orang-orang yang mampu menjaga dirinya sendiri, mau sayang pada orang tua, pada teman dan lingkungan sekitar. Jangan lupa itu ya anak-anak ya, selalu berbuat baik. Nah sekarang insya Allah aku bisa berlatih menyebutkan arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Siapa nanti yang belum lihat video secara keseluruhan bisa diulang-ulang lagi ya. Kali ini adalah aku insya Allah bisa. Aku bisa menyebutkan Ar-Rahman, arti Ar-Rahman. Ar-Rahman tadi artinya apa? Maha pengasih.
Allah Maha Pengasih. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahman pengasih. Kemudian yang kedua menyebutkan arti Ar-Rahim. Ar-Rahim penyayang, Ar-Rahim penyayang, Ar-Rahim penyayang, sampai berulang-ulang sehingga kalian bisa menyebutkan arti dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berikutnya berlatih ya di rumah. Kemudian adalah, nah ini sikapku. Aku menyayangi keluargaku dan semua temanku. Dan jangan lupa lingkungan yang ada di sekitarku. Bisa praktek di rumah ya. Praktek di rumah bersama ayah bunda, sayangi keluarga dan semua teman-teman yang ada di lingkungan kalian. Nah, untuk sementara karena kalian tidak bisa berjumpa dengan teman sekelas, kalian bisa mempraktekannya di lingkungan sendiri, di rumah masing-masing ya. Jangan lupa itu. Praktekkan di rumah ya, menyayangi keluarga dan semua temanku. Oke anak-anak, semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Miss Tisa di sini. Jangan lupa tadi tugasnya adalah menyebutkan arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua, mempraktekkan kasih sayang, menunjukkan kasih sayang kalian di dalam keluarga maupun bersama teman atau dengan lingkungan sekitar. Oke anak-anak, terima kasih. Apa nanti yang mau disampaikan silahkan nanti kita diskusikan di classroom kita ya, di kelas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anak selalu jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa dalam kelas. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelumnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yuk kasih tepuk ya. Tepuk apa ya? Kemarin sudah anak soleh. Sekarang kasih tepuk tepuk anak rajin. Bisa? Tepuk anak rajin mengaji tiap malam. Patuh sama ustadz. Sayang sama kawan. Jempolan ya. Itu anak rajin ya. Semoga bermanfaat. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.